Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang selalu saya doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dilunasi hutang-hutangnya, amin ya robbal alamin. Perlu kita ketahui sebagai seorang muslim bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya sebab dan akibat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya apa? Barang siapa melakukan sebuah kebaikan meskipun itu hanya sebesar biji dzarrah, itu seperti sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Begitupun apabila seseorang melakukan ketidakbaikan meskipun hanya sebesar biji dzarrah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Apa hubungannya dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu kita akan membahas tentang rizki. Ada dua kategori manusia. Yang pertama, dia mempunyai rizki yang lancar. Yang kedua, mempunyai rizki yang tidak lancar. Kedua hal ini terjadi bukan secara tiba-tiba atau secara ajaib. Orang rizkinya lancar itu punya sebab, orang rizkinya nggak lancar juga itu punya sebab. Karena rizki lancar itu adalah akibat, rizki nggak lancar juga adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari apa yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Maka dari itu saya akan berkisah satu kisah yang sangat menakjubkan, yaitu yang dialami oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana dalam kisah ini ada seseorang yang sedang mengalami rizkinya seret, hutangnya banyak, pokoknya jualan ini jualan itu nggak pernah lancar, usaha apapun nggak pernah berhasil. Akhirnya orang ini sowan kepada sahabat Ali Karomu Wajhah. Kaum muslimin yang sangat saya hormati, sebelum kita lanjut pembahasannya, izinkan Al-Fakir memberikan satu kabar bahwa di Majelis Al-Fakir sekarang tersedia air ruqyah jalbir rizki, air ruqyah yang bermanfaat untuk membantu membuka pintu rizki Anda. Jadi biasanya orang yang rizkinya sulit, salah satu faktornya ada faktor eksternal, yaitu diganggu oleh makhluk gaib atau jin, yang mana jin ini bertugas untuk menghalangi rizki Anda. Meskipun Anda sudah kerja keras, jualannya sepi, usahanya nggak lancar, pikirannya nggak tenang, hatinya nggak damai. Nah, dengan membantu mengkonsumsi air ruqyah jalbir rizki ini, insya Allah jin yang menghalangi rizki Anda akan sirna. Dan air ruqyah ini juga insya Allah bermanfaat untuk membantu penyembuhan segala macam penyakit, baik zahir maupun batin. Kalau batin itu ya seperti santet, sihir, dan lain-lain, insya Allah sangatlah mujarab. Air ruqyah ini juga bermanfaat untuk Anda yang pada saat ini terlilit hutang. Biasanya kan hatinya nggak tenang, pikirannya nggak fokus, sehingga bukannya bisa membayar hutang, malah banyak masalah yang baru yang menimpa Anda. Nah, dengan mengkonsumsi air ruqyah ini, insya Allah ketenangan akan Anda miliki, sehingga Anda akan mendapatkan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Air ruqyah ini sudah dibacakan Al-Quran 30 juz,
yang kemustajabannya sangatlah luar biasa, dan juga sudah dibacakan doa-doa khusus serta wirid-wirid khusus sesuai dengan hajat Anda. Bagi yang berminat silahkan pesan melalui WhatsApp, link ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pembahasannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tema kita pada hari ini, yaitu tentang rizki. Jadi inilah pentingnya kita beragama. Jadi ketika kita tidak mengetahui suatu hal, maka maka bertanyalah kepada siapa? Kepada ahli zikir. Artinya bertanyalah kepada orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dengan bertanya kepada mereka-mereka, kita akan mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang bodoh, yang penuh dosa ini kan butuh yang namanya petunjuk. Tanpa petunjuk kita tidak akan bisa hidup berkah. Nah, sebagai manusia saat kita merasakan rizki terasa seret, mungkin kita berpikir, kenapa dan apakah sebabnya? Perasaan kita sepertinya sudah melakukan segalanya, berusaha dengan sungguh-sungguh dan hampir 100% maksimal. Tetapi rizki yang kita dapatkan dari hari ke hari justru semakin susah, semakin seret. Jualannya semakin gak laris, modalnya habis, malah kadang ditipu sama orang. Naudzubillah min dzalik. Selain itu, ditambah juga misalnya kita dengan mengeluarkan dana yang tiba-tiba, sehingga kita kehabisan tabungan. Nah, jika saat ini kita dalam keadaan seperti itu, maka jangan menyerah. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah Anda putus asa dengan rahmat Allah. Mungkin dari satu kisah hikmah yang akan saya kisahkan ini bisa menjadi koreksi diri kita agar tidak seperti itu. Mungkin dari kisah ini bisa mengantarkan kita sebagai hamba yang selalu diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari kisah para ulama, dari kisah para sahabat, ini akan turun yang namanya nur, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu hari ja'a rajulun ila amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seseorang, orang yang sedang dililit hutang, orang yang sedang punya masalah, orang yang hidupnya sedang gundah gulana mengadu kepada sahabat Ali. Orang itu berkata kepada sahabat Ali, faqala inni ajidu fi rizki dhaikon. Wahai sahabat Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku pada hari ini hidupku penuh dengan kesusahan, hidup dalam kesempitan, hidup dalam penuh kubangan hutang. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Ali berkata, la'alaika taktubu biqalamil maq'ud. Sahabat Ali berkata, apakah kamu pernah menulis dengan pena yang diikat? Nah, biasanya orang kan kalau penanya hancur diikat kemudian untuk menulis. Orang itu menjawab, faqala la. Tidak wahai sahabat Ali, saya tidak pernah menulis dengan pena yang diikat. Kemudian sahabat Ali kembali berkata, la'alaika tamsi amama man huwa akbaru minka sya'nan. Apakah kamu pernah berjalan di depan orang yang lebih tua dari kamu? Ketika kamu di jalan ada orang yang lebih tua, kemudian kamu mendahului tanpa permisi. Orang itu menjawab, orang yang sedang punya hutang, orang yang sedang rizkinya susah, dia menjawab, faqala la. Tidak sahabat Ali, saya tidak pernah berjalan mendahului orang yang lebih tua daripada saya. Kemudian sahabat Ali kembali bertanya, qala la'alaika tanamu ba'dal fajri. Apakah kamu tidur setelah kamu sholat subuh?
Setelah kamu sholat subuh, kamu ngantuk, kemudian kamu tidur lagi. Orang itu menjawab, faqala la, tidak sahabat Ali, saya tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Kemudian sahabat Ali kembali bertanya kepada orang tersebut, qala la'alaika tarkatud du'a lil walidain, apakah kamu selama hidupmu tidak mendoakan orang tuamu? Sahabat Ali bertanya kepada orang yang sedang rizkinya sulit ini, kepada orang yang sedang penuh hutang ini. Kemudian orang tersebut menjawab, qala na'am ya amirul mu'minin. Iya sahabat Ali, saya sudah lama, saya sudah tidak pernah mendoakan orang tua saya. Kemudian apa kata sahabat Ali? Qala, sahabat Ali berkata, fadhkuruhuma fa inni syami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tarkud du'a lil walidain yaqta'ur rizki. Sahabat Ali kemudian berkata, doakan kedua orang tuamu jika rizkimu ingin lancar. Doakan kedua orang tuamu jika hutangmu ingin lunas. Doakan orang tuamu jika semua hal yang kamu kerjaan ingin barokah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa mendoakan orang tuanya, maka dia rizkinya akan sulit, rizkinya akan susah, jualan akan sepi, usaha tidak akan lancar. Maka doakan orang tuamu, kata sahabat Ali. Nah, kemudian setelah itu orang yang sowan kepada sahabat Ali ini pulang. Akhirnya dia menjalankan apa yang dipesankan oleh sahabat Ali, yaitu mendoakan orang tuanya. Karena ternyata faktor orang itu rizkinya seret, faktor orang itu hutangnya banyak adalah karena dia tidak birrul walidain, dia tidak mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, inilah poin yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mengalami kesempitan dalam rizki, kesusahan dalam berusaha, hutang ada di mana-mana, aset juga tidak punya, pokoknya hidup ini seperti hidup di neraka. Silahkan introspeksi diri Anda. Mungkin kehidupan Anda, kisah Anda itu sama dengan orang yang sowan kepada sahabat Ali, yaitu karena mungkin Anda lupa mendoakan orang tua, lupa birrul walidain. Maka pada kesempatan kali ini, setelah Anda menyimak video ini, silahkan. Kemarin saya ada yang konsultasi dari Sumedang, dia bercerita tentang keluh kesah hidupnya. Saya tanya, faktor apa yang menyebabkan orang tersebut rizkinya susah? Saya tanya-tanya, ternyata apa? Dia sudah lama tidak sowan kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal. Dia lupa, dia tidak pernah berziarah kepada orang tuanya. Maka bagi Anda yang ingin rizkinya lancar, ketika misalnya pada saat ini Anda sedang punya hutang dan mudah membayarnya, yang orang tuanya masih hidup, datangi orang tuanya, basuh kakinya, minta maaf, minta doa. Karena doa dari orang tua itu sangatlah mustajab. Lah, kalau orang tua saya sudah meninggal bagaimana? Ziarahi kuburnya 1 minggu 1 kali. Setiap Jumat Anda harus ziarah ke kubur orang tua Anda. Seminggu minimal 1 kali ziarah. Doakan orang tua Anda yang sudah meninggal. Karena dengan seperti itu, dengan karomah orang tua, dengan barokah birrul walidain, seperti yang dikatakan sahabat Ali, barang siapa yang mendoakan orang tuanya akan dimudahkan rizkinya. Barang siapa yang mendoakan orang tuanya akan diberkahi hidupnya. Poinnya adalah itu. Silahkan Anda pada saat ini teguhkan hati Anda. Yang orang tuanya masih hidup, datangi, Anda minta maaf, saya nggak punya salah. Jangan seperti itu. Yang namanya anak itu kepada orang tua itu salah semua.
Anda datang kepada orang tua Anda, kepada ibu Anda, kepada ayah Anda, minta maaf, kemudian minta didoakan, siram kakinya, basuh kakinya. Anda bersujud ke kaki ibu Anda minta doa, insya Allah dengan barokah doa orang tua, segala kesusahan Anda akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua Anda yang sudah meninggal datangi, bacakan doa, bacakan Yasin, bacakan Fatihah, doakan setiap selesai habis sholat Anda berdoa. Insya Allah dengan Anda mendoakan orang tua Anda yang sudah meninggal, Allah akan memberikan kemudahan. Bukan percuma ketika satu masalah ini tidak Anda selesaikan, maka jangan harap pintu rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka bagi anak-anak durhaka, bagi anak-anak yang sudah melupakan orang tuanya. Maka silahkan, dalam nasihat ini saya menekankan, perbaiki hubungan Anda dengan orang tua yang masih hidup, perbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda yang sudah meninggal. Mungkin itu kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini hati Anda tergugah. Karena bagaimanapun Anda hidup di dunia ini tidak akan pernah ada tanpa adanya orang tua. Orang tua mengasuh Anda dari masih di kandungan sampai besar, sampai Anda menjadi orang sekarang. Itu tidak lepas dari peran orang tua. Maka birrul walidain, kunci dari dimudahkannya rizki Allah, kunci dari dibukanya pintu rahmat Allah, kunci dari semua kebaikan, kunci dari semua keberkahan. Semoga segala dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan oleh kedua orang tua kita, sehingga dengan berbaktinya kita kepada orang tua, hutang kita akan lunas, rizki kita akan lancar. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.